warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3, tugas besar pemrograman komputer dengan dosen pengampu Ibu Nur Rahmawati. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Stefina Nahel Gabriela dari NPM 23032010162. Saya Melah D. Imania Witanto dengan NPM 230320101056. Dan saya Jasona Sitanggang dengan NPM 230320101050. Dan saya Safitri Indah Puspitasari dengan NPM 230302101177. Dan saya Dania Fiani Septianingrum dengan NPM 230100188. Berikut penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas besar pemrograman komputer. Selamat menonton. Di sini saya Jasona Sitanggang akan menjelaskan tentang program penjualan dengan sistem GUI. Apa itu GUI? GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface atau antarmuka pengguna grafis. GUI adalah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem komputer menggunakan elemen grafis seperti icon, tombol, dan jendela. Alih-alih perintah teks berbasis baris seperti yang ditemukan dalam antarmuka pengguna berbasis teks. Adapun kelebihan dari Graphical User Interface ini adalah kemudahan penggunaan. GUI dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih intuitif. Yang kedua, GUI lebih menarik secara visual. Lalu yang ketiga, GUI lebih mudah diakses oleh pengguna secara luas, khususnya pengguna dengan gangguan disabilitas dan keterbatasan. Lalu yang terakhir, lebih friendly sehingga mudah dipahami tujuannya oleh pengguna. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh partner saya. Nama saya Stefina Nahel Gabriela. Saya dari NPM 23032010162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari Graphical User Interface. Yang pertama adalah memiliki respon yang lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak ruang penyimpanan daripada antarmuka berbasis teks. Dan yang kedua, GUI kurang fleksibel karena hanya instruksi terprogram yang bisa dijalankan dan fungsi sistem tidak bisa dimodifikasi oleh pengguna. Lalu yang terakhir, bagi beberapa orang yang memahami teknologi, menjalankan perintah GUI kurang efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari Graphical User Interface. Graphical User Interface dimulai pada tahun 1960-an ketika Douglas Engelbart di Stanford Research Institute mengembangkan sistem eksperimental NLS atau Online System. Lalu pada akhir 1970-an, Xerox Palo Alto Research Center mengembangkan sistem GUI yang revolusioner dengan konsep jendela, mouse, icon, dan desktop metafor. Selanjutnya pada tahun 1984, Apple merilis komputer Macintosh dan awal 1980-an, Apple mengadopsi konsep GUI dari Xerox Parts dan merilis komputer Macintosh pada 1984. Yang terakhir, Microsoft mulai memperkenalkan Windows pada tahun 1985 untuk menyebarkan konsep GUI di dalam sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, perkenalkan di sini saya Melah D. Imania Witanto dengan NPM 230320101056. Di sini saya akan menyebutkan apa saja aplikasi dan implementasi yang ada pada GUI. Yang pertama, dalam lingkungan desktop, terdapat Windows, macOS, Linux, dan lingkungan desktop lainnya. Lalu dalam aplikasi bisnis dan produktivitas, terdapat pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi. Lalu penggunaan dalam industri kreatif bisa di desain grafis dan animasi juga terdapat beberapa lainnya. Lalu lanjut ke Kinter Python, yakni merupakan GUI standar Python yang digunakan dalam membuat tampilan aplikasi agar yang menggunakan modul-modul yang ada di dalam Kinter sendiri. Dengan button, canvas, check button, entry, frame, label, list box, menu button, message, scale, scroll bar, text, dan top level. Dalam Kinter Python pun terdapat 3 metode, yakni pack, grid, dan place. Perkenalkan, nama saya Dania Fiani Septianingrum, NPM 23188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Nah, studi kasus ini yaitu
Toko di Lance Kitchen merupakan toko yang bergerak di bidang pemasaran roti. Toko tersebut menjual berbagai jenis roti, contohnya seperti coklat cake, donat, cheesecake, dan garlic bread. Roti yang dijual itu sangat diminati oleh banyak orang karena rasa dan kualitas yang sangat terjamin. Usaha toko di Lance Kitchen tersebut semakin berkembang hingga membuat perhitungan dan penginputan stok produk yang lumayan lama oleh karyawan toko. Maka dari itu, toko di Lance Kitchen ingin menginput stok produk roti yang dijual dengan cara yang efektif dan efisien dengan cara membuat bahasa pemrograman graphical user interface. Nah, caranya yaitu seperti ini. Codingan yang pertama, kita akan mengimport tkinter. Nah, import tkinter ini bertujuan untuk memunculkan label dan juga window yang akan kita buat program terminal, output program terminal nantinya. Nah, yang ini, seperti ini. Lalu kita akan memasukkan user info, di mana user info ini nantinya itu akan terdapat kolom-kolom dan juga label yang contohnya seperti ada isinya ini. Kok yang pertama customer name. Nah, customer name ini nantinya itu memunculkan label customer name. Nah, itu nanti akan kita isi oleh nama dari pelanggan toko di Lance Kitchen. Nah, untuk item code ini seperti ini. Codingannya sama seperti customer name. Nah, di sini nanti kita akan mengisi kode item atau kode roti yang ada di toko di Lance Kitchen. Nah, untuk kontainer ini berbeda dari codingan yang sebelumnya karena di sini memakai combo box. Nah, combo box ini digunakan untuk menampilkan menu-menu yang ada di toko di Lance Kitchen. Ya, di antaranya itu menunya ada coklat cake, donat, cheesecake, dan juga garlic bread. Nah, tujuannya diberikan combo box ini agar kita kita bisa menginput jenis-jenis atau menu-menu roti yang ada di toko di Lance Kitchen itu tanpa mengetik menu tersebut. Nah, lalu pada payment ini binganya sama seperti kontainer, di sini juga memakai combo box. Nah, di sini itu namun inputannya berbeda dengan kontainer. Di sini karena judulnya payment, maka di sini kita akan menginput cash, debit, QRIS, dan juga GoPay. Ini merupakan metode payment yang bisa digunakan di dalam toko di Lance Kitchen. Nah, untuk advisor ini juga memakai combo box sama seperti dua hal di atas. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan nama dari kasir yang sedang melayani pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada registrasi ini yang nantinya akan kita berikan tanda centang ketika kita sudah selesai menginput seluruh data pelanggan di toko. Untuk quantity ini ada yang dimaksud ini adalah jumlah roti yang dipesan oleh pelanggan. Nah, quantity ini nanti bisa diisi oleh jumlah sebesar 1, 2, dan seterusnya. Lalu ini ada codingan donat bonus. Nah, codingan donat bonus ini itu digunakan untuk mengisi berapa jumlah bonus donat yang didapat pelanggan ketika beli roti di toko di Lance Kitchen. Nah, codingannya ini sama seperti quantity. Nah, lalu ini seterusnya. Nah, ini. Ini warna button. Button ini digunakan untuk memberikan warna background pada codingan, pada output program terminalnya. Nah, di sini akan diberikan warna pink dan juga warna hitam sesuai dengan warna ciri khas toko kue dari di Lance Kitchen. Lalu untuk selanjutnya, ini hasil outputnya. Hasil outputnya akan tertampil seperti ini, yaitu yang pertama ini ada customer name. Contohnya yaitu yang pertama ada customer name tulisan fungsi tangga. Nah, ini ada kode ID-nya muncul 1112 DK. Nah, kontainernya ini dia memilih jenis roti, jenis menu yang coklat cake. Lalu payment dia melakukan pembayaran secara cash dan advisor-nya itu dikasiri oleh Stevira. Dan kuantitinya itu dia pesan 5 coklat cake.
Nah, donat bonus ini dia mendapatkan donat bonus sebesar 1 buah. Ini dan seterusnya ini hasil outputnya, sama seperti di atas. Ini hasil outputnya. Lalu, untuk materi ini akan dijelaskan oleh partner saya. Saya Sakti Trinda Puspitasari dengan NPM 23177 akan menjelaskan tentang analisis output dari program sebelumnya. Dan di sini dari studi kasus tadi dijelaskan bahwa GUI sendiri dijalankan dengan bahasa pemrograman Python. Dalam contoh menggunakan modul Pinter untuk membuat pengguna grafis, pada fungsi ini dijalankan ketika pengguna menombol submit. Maka hal tersebut secara otomatis akan membuat program mengumpulkan data elemen GUI seperti nama customer, kode item, metode pembayaran, dan lainnya. Jika pengguna memenuhi persyaratan, maka akan tercetak informasi item dan menampilkan pesan sukses. Namun jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu kesimpulan dari GUI sendiri yaitu praktikan itu bisa memahami konsep dari GUI sendiri, yang dimana pengguna berinteraksi melalui objek-objek grafis dan dapat memanfaatkan modul Pinter untuk membuat GUI. Yang kedua, praktikan memahami fungsi dari GUI yang digunakan untuk representasi visual. Yang ketiga, membuat suatu program menyelesaikan permasalahan dari studi kasus. Dan dengan membuat suatu program menggunakan GUI, sehingga membantu menyelesaikan permasalahan dan membantu pendataan dari toko di LSTP tersebut. Nah, sekian dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.